Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Arifatul Mufidah Pasaribu. Saya dari kelompok 10 ingin membahas tentang sejarah Jepang. Selamat menonton. Kalian tahu nggak? Awalnya Jepang itu masih hidup sederhana banget loh. Di masa paling awal, yaitu zaman Paleolitik, orang-orangnya hidup dari berburu dan merana. Setelah itu, masuk ke zaman Jomon, di mana mereka mulai menetap dan terkenal dengan tembikar yang bentuknya unik banget. Periode Jomon, masa prasejarah ketika manusia mulai membuat tembikar unik dan alat batu. Tembikar Jomon terkenal dengan pola ikat dan bentuknya yang khas, menjadi salah satu budaya tertua di Jepang. Mereka hidup dari berburu, memancing, dan mengumpulkan tanaman liar, belum mengenal pertanian. Walau hidup di zaman Little Ice Age, mereka berhasil beradaptasi dan bertahan hidup selama ribuan tahun. Periode Jomon adalah awal peradaban di Jepang. Setelah itu masuk ke zaman Yayoi, di mana Jepang mulai terkenal dengan padi dan logam dari Asia. Dari situlah kehidupan mereka mulai berubah jadi lebih teratur, karena udah mulai ada desa dan sistem sosial yang terbentuk. Lalu, di zaman Kofun dan Asuka muncul kekuatan besar bernama klan Yamato. Mereka inilah yang mulai memimpin Jepang dan membentuk cikal bakal pemerintahan. Di masa Asuka, budaya Tiongkok mulai berpengaruh besar. Agama Buddha, huruf Cina, dan sistem pemerintahan masuk ke Jepang dan jadi dasar terbentuknya negara mereka. Setelah itu masuk ke zaman Klasik. Pada masa Nara, Jepang punya ibu kota pertama yang tetap, namanya Heijokyo. Pemerintahannya mulai berpusat dan Buddhisme makin berkembang. Selanjutnya pindah ke masa Heian. Ketika ibu kota dipindahkan ke Kyoto, di masa ini budaya istana benar-benar maju. Muncul karya sastra terkenal seperti kisah Genji dan seni serta kehidupan bangsawan yang sangat mewah. Tapi di sisi lain, kekuasaan raja atau kaisar mulai melemah karena para prajurit atau samurai makin berpengaruh. Masuk ke masa berikutnya, yaitu zaman Kamakura. Jepang dikuasai oleh para samurai. Mereka memimpin lewat pemerintahan militer yang dipimpin oleh Minamoto no Yoritomo. Sementara kaisar cuma jadi simbol aja, tapi lama-lama muncul banyak perang antar daerah karena ingin berkuasa, terutama di zaman Muromachi yang dikenal juga dengan periode Sengoku. Jepang sempat kacau, tapi akhirnya bisa disatukan lagi oleh dua pemimpin hebat, yaitu Oda Nobunaga dan Toyotomi Hideyoshi di masa Azuchi Momoyama. Setelah itu, negara jadi stabil di bawah pemerintahan keluarga Tokugawa di zaman Edo. Damai dan tertutup dari dunia luar selama ratusan tahun lewat kebijakan Sakoku. Mereka nggak banyak berhubungan dengan negara lain, tapi budaya dan kesenian mereka tetap berkembang, seperti lukisan ukiyo-e, teater kabuki, dan cara hidup masyarakatnya yang khas.